Pembahasan kali ini adalah investasi obligasi. Kira-kira teman-teman tahu nggak obligasi itu apa? Instrumen utang jangka panjang yang diperdagangkan, Pak. Ya, instrumen utang atau surat pengakuan hutang. Jadi karena perusahaan, pemerintah, ataupun swasta, baik BUMN, perusahaan biasa, institusi, mengeluarkan surat utang karena memerlukan modal. Karena mungkin kalau kita mau utang di bank itu kan harus ada jaminannya dan juga nominalnya terbatas, tidak bisa besar. Karena mungkin keterbatasan seperti itu, kita membutuhkan obligasi surat utang, yang mana nanti yang menerbitkan surat utang itu mempunyai kewajiban membayarkan bunga kepada pembeli obligasi. Jadi definisi dari obligasi ini adalah surat utang jangka panjang yang akan dibayarkan kembali pada saat jatuh tempo dengan bunga umumnya tetap jika ada. Juga dikenal sebagai sekuritas pendapatan tetap. Nah, jadi dari pengertian ini dapat diketahui bahwasanya hutang itu atau obligasi itu diterbitkan oleh perusahaan misalkan harganya 50 juta. Maka nanti dibeli oleh apa? Investor. Nah, investor nanti ketika jatuh tempo 50 juta akan dikembalikan uangnya. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi kayak hutang seperti biasa, kalau kita hutang misalkan aku utang uangnya, maka berikan 5 juta. Nanti kan kalau misalkan 2 bulan lagi saya sahur, maka yang ngutangi akan diberikan uang 5 juta lagi. Pihak yang berhak menerbitkan obligasi ada pemerintah pusat, pemerintah daerah. Berarti kalau pemerintah daerah siapa? Provinsi atau kabupaten, kota juga bisa. Perusahaan dalam negeri yang non BUMN, pemerintah asing, perusahaan asing. Jadi kita bisa membeli obligasi dari luar negeri, asalkan kita sudah memiliki akun sekuritas terkait yang di bursa luar negerinya juga. Alasan perusahaan menerbitkan obligasi, kenapa sih harus menerbitkan utang? Yang pertama, sebagai alternatif pendanaan jangka panjang perusahaan selain pinjaman bank dan menerbitkan saham. Kalau pinjam bank berarti kan nanti terkena beban bunga yang mungkin cukup tinggi atau fluktuasi dari suku bunganya tidak stabil. Atau juga menerbitkan saham. Misalkan kalau menerbitkan saham nanti kepemilikannya menjadi sedikit. Itu menjadi pertimbangan. Penetapan bunga obligasi tidak terlalu tinggi seperti bunga bank. Jadi karena jangka panjang, maka bunga yang diberikan itu tidak cukup tinggi. Biaya penerbitan obligasi lebih murah dibandingkan menerbitkan saham. Jadi ada biaya yang harus dikeluarkan nanti bagaimana kita menerbitkan obligasi. Sama juga dengan saham itu ada biaya modal, tapi cuman kalau di sini dijelaskan bahwasannya biayanya lebih murah kalau obligasi. Dan selanjutnya, jika terjadi kendala dalam pembayaran obligasi, pihak penerbit dapat menyelesaikannya dengan mengalihkan pemegang obligasi menjadi pemegang saham. Jadi kalau misalkan ya perusahaan gagal bayar obligasi ketika jatuh tempo, mengembalikan uangnya kepada investor tidak bisa karena mungkin kinerja perusahaannya sedang menurun. Maka obligasi itu bisa dialihkan kepada kepemilikan saham. Jadi dibayarnya dengan saham. Dapat memberikan pengaruh kepada penilaian publik terhadap kapasitas finansial penerbit yang dianggap kuat. Jadi kalau kita menerbitkan utang, maka investor berasumsi bahwasanya, oh ini perusahaan menerbitkan utang, maka dia berkemampuan membayarnya beserta bunganya. Jadi bayarnya pokok plus bunganya. Alasan investor membeli obligasi, yang pertama, memiliki obligasi jauh dari risiko karena tingkat suku bunganya tetap tidak berubah-ubah seperti suku bunga bank. Investor dapat memperoleh keuntungan dari kupon maupun capital gain. Jadi dapat kupon atau bunga yang diberikan per tahun sekali misalkan. Jadi pemberiannya itu setahun sekali,
tergantung dari perusahaan berapa kali dalam setahunnya. Maupun capital gain. Jadi obligasi itu meskipun sebelum jatuh tempo bisa dijual kembali. Nah, kalau misalkan untung berarti dia mendapatkan keuntungan namanya capital gain. Obligasi diterbitkan oleh institusi yang memiliki badan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan serta memiliki mekanisme penyelesaian saat terjadi permasalahan. Jadi harus diingat ini sudah terdaftar belum investasinya. Jangan sampai kita investasi bodong. Karena apa? Kalau terjadi penggelapan uang, kita tidak bisa menuntutnya nanti. Pajak investasi obligasi 15% lebih murah daripada deposito. Nah, ini kalau kita mendapatkan pembayaran, otomatis kita mendapatkan pendapatan. Maka kita pendapatan pribadi tadi dikenakan pajak. Nah, pajaknya lebih murah daripada instrumen investasi lainnya seperti deposito. Obligasi dapat dijadikan sebagai jaminan pembayaran utang oleh investor. Jadi, karena menjadi modal, maka bisa dijadikan sebagai jaminan pembayaran utang. Nah, perlu diperhatikan bahwasanya obligasi ini ada level-levelnya atau kualifikasinya. Jadi ada yang kualifikasi misalkan VVIP, VIP, ekonomi. Itu ada pengelompokannya berdasarkan apa? Kinerja perusahaan dan tingkat risikonya. Jadi semakin bagus expected return yang ditawarkan oleh perusahaan dan semakin minim risikonya, maka akan semakin bagus juga kualitasnya, otomatis ya semakin mahal. Jadi peringkat obligasi menggambarkan bagaimana kredibilitas dan prospek suatu obligasi. Jadi kalau misalkan VVIP, maka ya kredibilitasnya ya pelayanan yang bagus, aman, dan memuaskan lah. Terdapat beberapa lembaga pemeringkat obligasi rating agency, lembaga pemeringkat internasional seperti Moody Investor Service, dan lain sebagainya. Kalau di Indonesia ada pemeringkat efek atau Pevindo. Jadi siapa yang memperingkat itu ya ada lembaga khusus yang menilai obligasi ini masuk kelas apa sih. Nah, itu bisa menjadi acuan kita. Hal yang perlu diperhatikan ketika berinvestasi di obligasi, bahwa peringkat yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat tidak menjamin secara pasti tingkat pengembaliannya terhadap investor, karena pemeringkatan didasarkan pada data-data dan informasi di masa lalu. Jadi, meskipun sudah diperingkat, tapi kita tidak bisa menjamin 100% bahwasanya sesuai dengan expected return atau keinginan yang kita inginkan. Karena apa? Penilaian berdasarkan data historis atau lampau. Sedangkan kinerja dari obligasi ini kan berdasarkan saat ini dan masa depan. Otomatis ya kalau 100% sama dengan target itu ya mungkin tidak bisa ya, mungkin ya tidak sampai 100%. Tapi ya tidak samanya ya tidak sangat jauh lah. Ini contohnya kalau di obligasi ini ada kualifikasi AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, dan D. Jadi kalau yang bagus ya AAA ini tadi semakin ke kanan semakin kurang bagus atau sangat lemah. Jadi kalau yang kurang bagus, yang D atau C, itu ya nanti risikonya tinggi, tingkat pengembaliannya rendah, seperti itu. Nah, struktur modal perusahaan merupakan komposisi pendanaan jangka panjang perusahaan yang terdiri dari utang jangka panjang dan ekuitas. Utang jangka panjang bisa dari obligasi, ekuitas dari saham. Struktur modal bertujuan untuk memadukan berbagai sumber dana permanen yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi yang diharapkan mampu memaksimumkan nilai perusahaan. Jadi kenapa kita memilih memakai hutang? Ya karena alasan lain mungkin untuk memaksimalkan nilai perusahaan tadi. Dengan menambah modal dari utang, maka perusahaan bisa ekspansi, perusahaan bisa menekan nilai pajaknya. Kebutuhan dana untuk memperkuat struktur modal, perusahaan dapat bersumber dari eksternal maupun internal. Kalau internal ya berarti dari laba bersih ataupun dari saham. Kalau eksternal ya bisa dari pinjaman, obligasi, utang. Nah, struktur modal perusahaan secara umum dibagi dua, capital structure dan complex capital structure. Kalau capital structure berarti jika perusahaan hanya menggunakan modal sendiri saja.
Jadi 100% kepemilikan adalah pemilik usaha. Kalau kompleks capital structure, berarti perusahaan menggunakan modal sendiri sekaligus modal pinjaman. Jadi lebih dari satu sumber permodalan. Setiap perusahaan memiliki kebijakan struktur modal yang berbeda-beda, tergantung dari berbagai faktor. Jadi beda usaha, beda bisnis, itu juga berbeda sumber pendanaannya. Bisnis yang sama saja, misalkan bisnis kue, itu saja sumber modalnya berbeda-beda. Ada yang hutang, ada yang punya sendiri. Jadi bentuk karakteristik perusahaannya, ruang lingkup aktivitasnya, karakteristik manajemen dalam organisasi bisnis, karakteristik kebijakan dan keinginan pemilik, dan kondisi mikro dan makroekonomi. Jadi intinya ada faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi terkait dengan pengambilan kebijakan dari mana modal itu dicukupkan. Kebijakan struktur modal melibatkan adanya suatu pertukaran antara risiko dan pengembalian. Nah, antara keduanya, baik internal maupun eksternal sumbernya, itu kita patokannya harus dari pengembalian dan risiko. Mana yang lebih menguntungkan? Penggunaan yang lebih banyak utang akan meningkatkan risiko yang ditanggung oleh para pemegang saham. Jadi, banyak utang sendiri juga kurang bagus. Karena apa? Kalau banyak utang, maka risiko gagal bayarnya juga tinggi. Nah, ini mengancam pemilik sahamnya. Kalau mungkin utangnya gagal bayar, maka laba bersihnya tidak dibagikan dalam dividen, tapi harus dibayarkan untuk membayar utang. Konsekuensi penggunaan utang yang lebih besar oleh perusahaan adalah menyebabkan ekspektasi tingkat pengembalian atas likuiditas yang tinggi. Jadi, kalau semakin besar utangnya, maka semakin bagus kinerjanya, pendapatannya semakin banyak juga. Itu yang ekspektasi asumsi dari pemilik saham atau ekuitas. Dan kebijakan yang diambil oleh perusahaan terkait pengelolaan struktur modalnya memiliki konsekuensi masing-masing, terutama terkait biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana tersebut. Sehingga pertimbangan yang matang itu dari biayanya. Mana nih yang lebih efisien dan lebih aman, itu akan dipilih. Nah, obligasi dalam struktur modal perusahaan menerbitkan menjadi salah satu alternatif yang dapat diambil oleh perusahaan untuk mendapatkan pendanaan jangka panjang dalam perusahaan selain bentuk pinjaman bank. Baik pinjaman melalui penerbitan obligasi maupun pinjaman bank, keduanya memiliki karakteristik masing-masing yang tentunya perusahaan harus menyesuaikan antara kebutuhan pendanaan dengan jenis pinjaman yang diambil. Perhatikan penjelasan antara obligasi dan pinjaman bank. Jadi di sini kita akan melihat kalau bond, obligasi, loan atau pinjaman bank. Kesamaannya ya sama-sama harus akan dibayar atau dikembalikan. Pemiliknya bisa, kalau obligasi ya semuanya bisa menerbitkan. Kalau interest rate tingkat suku bunganya. Kalau bond itu bermacam-macam, ada yang tetap, ada yang berfluktuasi. Jadi dalam menghitung obligasi itu ada banyak metodenya. Metode pembayaran bunganya ada yang tetap, ada yang mengambang, ada yang naik bertahap. Ada juga kalau kita mau melihat suku bunganya menghitung juga ada sih rumusnya aslinya. Cuman di sini kita bahas, ini masih teoritis saja. Jadi berbeda antara utang meskipun obligasi dengan pinjaman di bank. Nah, obligasi dalam struktur modal ini beberapa kelebihannya terkait penggunaan obligasi, adanya pengurangan pajak yang timbul karena pembayaran bunga. Jadi bunga itu termasuk biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan sehingga mengurangi pendapatan. Maka kalau misalkan pendapatannya berkurang, maka pajaknya juga akan berkurang juga. Pembayaran bunga obligasi yang cenderung lebih murah daripada pembayaran bunga bank. Jadi karena kita yang menentukan bunganya, otomatis pembayaran juga lebih menyesuaikan dengan kita. Bisa saja ditekan lebih murah. Perusahaan jika mengalami telat bayar bunga kepada investor bisa melakukan negosiasi agar obligasi dapat dikonversi menjadi saham.
Penggunaan utang dapat menjadi leverage atau daya ungkit perusahaan untuk mendapatkan laba yang lebih tinggi. Jadi bukan perusahaan yang kesulitan keuangan, tapi perusahaan yang ekspansi pun juga bisa memanfaatkan obligasi untuk penambahan modal. Perusahaan dapat menjaga kebijakan saat ini, tidak ada intervensi dari pihak lain dengan menjaga porsi pemilikan saham yang sudah ada. Jadi kenapa kita tidak menerbitkan saham? Kalau kita menerbitkan saham, otomatis hak kepemilikan akan terpecah atau berkurang. Jadi kalau berkurang, kita dalam menentukan kebijakan itu juga akan berkurang. Jadi tidak berkuasa lagi, apalagi separuhnya dimiliki oleh orang lain. Maka orang lain yang akan menentukan kebijakan di perusahaan kita. Tetapi kelemahan penerbitan obligasi adalah penggunaan porsi utang yang lebih tinggi daripada porsi jenis pendanaan dalam suatu modal, maka tingkat risiko kebangkrutan perusahaan akan semakin tinggi juga. Ini riskan. Kalau misalkan utang tadi tidak dikelola dengan baik, pendapatannya minim, otomatis nanti akan terjadi gagal bayar. Tidak bisa bayar bunga, tidak bisa bayar pokoknya, maka ini akan gagal bayar. Berarti kinerja keuangan tidak efisien. Penerbitan obligasi dengan mata uang asing umumnya dianggap memiliki tingkat bunga yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan bunga pinjaman perbankan dalam negeri. Pihak perusahaan perlu untuk mempertimbangkan pergerakan mata uang asing yang seringkali tidak stabil. Jadi kalau misalkan obligasinya dalam standar internasional, otomatis kita menggunakan kurs mata uang asing, tidak rupiah lagi. Akan tapi perlu kita perhatikan bahwasanya kursnya, jangan sampai kursnya itu tidak stabil. Kita pilih kurs yang paling stabil itu yang nilai mata uang negara mana, dan juga sistem pembayarannya bagaimana. Apakah pembayarannya sesuai dengan kontrak atau mengambang, maksudnya mengambang sesuai dengan kurs saat itu yang berlaku. Dari sudut pandang investor pun juga sama, semakin banyak faktor yang harus dipertimbangkan ketika berinvestasi pada obligasi yang menggunakan mata uang asing, tidak hanya faktor-faktor berkaitan dengan obligasi sendiri. Jadi semakin besar jangkauannya, maka faktornya yang mempengaruhi juga semakin banyak. Kalau semakin lintas negara mata uang asing, ya nanti faktor negara A, faktor negara B juga akan berpengaruh. Dari hal ini, menerbitkan obligasi maupun berinvestasi pada obligasi yang menggunakan mata uang asing memiliki risiko yang lebih tinggi daripada obligasi yang menggunakan mata uang domestik. Jadi mungkin pendapatannya lebih tinggi, tapi risikonya juga lebih tinggi. Kalau teman-teman misalkan mau belajar, ya coba dulu yang domestik lah, yang nasional, karena kita tidak menggunakan mata uang asing. Jenis-jenis obligasi ini, yang pertama ada pemerintah pusat atau negara, yang kedua ada pemerintah daerah, itu masing-masing bisa menerbitkan obligasi, ya. Kalau pemerintah daerah berarti mungkin untuk membayar proyek-proyeknya. Jadi program kerja gubernur, wali kota, bupati itu bisa dibiayai dengan menerbitkan surat utang. Yang mana harus kita ketahui bahwasanya proyek itu tadi kira-kira mendatangkan keuntungan nggak, nanti prospek nggak. Kalau misalkan nggak prospek, ya nanti misalkan ada risiko tinggi bahwasanya tidak bisa membayar kembali. Jadi perlu diperhatikan juga proyek obligasi ini, alokasi uangnya untuk apa sih? Itu harus cek dulu. Obligasi perusahaan ini baik negeri maupun swasta bisa menerbitkan. Atau juga obligasi asing tadi dikatakan bahwasanya dapat diterbitkan oleh negara lain atau perusahaan di negara lain. Berdasarkan sistem pembayaran bunga. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Jadi pendapatan kita mungkin per periode itu ada bunga, namanya kupon kalau di obligasi. Ada zero kupon bond. Jadi obligasi yang tidak memberikan pembayaran bunga secara periodik. Namun bunga akan dibayarkan dengan pokoknya pada saat jatuh tempo. Jadi tidak diangsur per periode, tapi langsung ketika jatuh tempo dikembalikan uang pokoknya dan bunganya. Kupon bond yaitu obligasi dengan kupon yang dapat diuangkan secara periodik sesuai dengan ketentuan penerbitnya. Fixed coupon bond yaitu obligasi dengan tingkat kupon yang telah ditetapkan sebelum masa penawaran di pasar perdana dan akan dibayarkan secara periodik. Jadi ada beberapa sistem pembayaran terkait dengan bunga yang berbeda-beda, tergantung dari kontrak oleh masing-masing perusahaan juga. Berdasarkan sistem pembayarannya,
ada floating coupon bond, yaitu obligasi dengan tingkat kupon bunga yang ditentukan sebelum jangka waktu tersebut berdasarkan suatu acuan tertentu seperti average time deposit, yaitu rata-rata tertimbang suku bunga deposit dari bank, pemerintah, dan swasta. Jadi suku bunga mengambang dari kupon itu tergantung dari suku bunga deposito dari perbankan atau dari pemerintah. Sehingga bunganya dari kupon itu akan mengikuti perubahan dari suku bunga dari deposito bank. Berdasarkan haknya, ada convertible bond. Obligasi memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk mengkonversi obligasi ke dalam sejumlah saham. Yaitu ada yang memberikan hak boleh ditukar ke saham. Exchangeable bond yaitu obligasi memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk menukar saham perusahaan ke dalam sejumlah saham afiliasi milik penerbitnya. Jadi tidak hanya bisa ditukarkan ke saham tertentu, saham tersebut, tapi bisa ke afiliasi milik penerbit saham itu tadi. Jadi penerbitnya ada perusahaan A, B, C mungkin ya. Mungkin investor ingin perusahaan B, meskipun dia beli obligasi perusahaan A. Callable bond yaitu obligasi memberikan hak kepada emiten untuk membeli kembali obligasi pada harga tertentu sepanjang umur obligasi tertentu tersebut. Jadi bisa nih emiten itu membeli obligasi pada harga tertentu pada umur obligasi yang telah ditetapkan. Putable bond yaitu obligasi memberikan hak kepada investor yang mengharuskan emiten untuk membeli kembali obligasi pada harga tertentu sepanjang umur obligasi tersebut. Jadi mewajibkan perusahaan membeli kembali obligasinya pada umur yang telah ditetapkan oleh investor. Nah, berdasarkan jaminan atau kolateralnya, ada obligasi yang dijaminkan dengan kekayaan tertentu dari penerbitnya atau dengan jaminan lain pada pihak ketiga. Nah, kalau kita pinjam di bank itu kan ada jaminan, mungkin bisa surat tanah, sertifikat tanah, surat kepemilikan rumah, aset-aset yang lain, emas mungkin, atau yang lainnya, perhiasan. Maka di obligasi juga ada jaminan, tapi tidak harus kita yang memberikan jaminan, bisa saja pihak ketiga. Jadi yang menerbitkan obligasi nanti pihak ketiga yang menjaminkan, tapi kita juga membayar sebagai perusahaan yang menjual. Guaranteed bond yaitu obligasi pelunasan bunga dan pokoknya dijamin dengan penanggungan dari pihak ketiga. Mortgage bond yaitu obligasi yang pelunasan bunga dan pokoknya dijamin dengan agunan hipotek atas properti atau aset tetap. Jadi kalau yang pertama tadi oleh pihak ketiga, yang kedua oleh aset. Nah, dijaminkan oleh aset. Jadi misalkan obligasi tidak bisa dibayarkan, maka asetnya akan dijual. Collateral trust bond yaitu obligasi yang dijamin dengan efek yang dimiliki penerbit dalam portofolionya. Jadi yang ketiga ini jaminannya adalah saham. Jadi kalau misalkan tidak bisa membayar obligasi, maka dibayarkan dengan saham. Unsecured bond yaitu obligasi yang tidak dijaminkan dengan kekayaan tertentu, tapi dijamin dengan kekayaan penerbitnya secara umum. Contohnya junk bond. Junk berarti kan sampah, obligasi yang sampah berarti ya. Obligasi memberikan tingkat keuntungan kupon yang tinggi, tapi juga mengandung risiko yang tinggi pula. Nah ini kalau di saham ada namanya istilah saham gorengan. Kalau di obligasi namanya junk bond. Ini sama-sama memiliki tingkat risiko yang tinggi, tapi tingkat pendapatnya juga tinggi. Nah, jenis-jenis obligasi berdasarkan nilai nominalnya. Ada retail dan non-retail. Kalau retail berarti di atas 1 miliar ya. Kalau retail bond berarti hitungannya per lembar. Jadi 1 juta per lembarnya. Berdasarkan perhitungan imbal hasil, ini obligasi yang diperhitungkan dengan menggunakan sistem kupon bunga. Berbeda lagi dengan syariah. Kalau syariah kita menggunakan akad mudorobah dan ijaroh. Kalau mudorobah kan berarti sistem bagi hasil terkait dengan pengumpulan modal atau dana investasi. Kalau ijarah berarti sewa. Jadi kita menyewa modal.
Nah, jenis surat berharga negara. Jadi ini yang diterbitkan oleh Indonesia, pemerintah Indonesia, namanya SBN. Dijual dengan cara lelang, minimal nominal pembeliannya 50 juta ke atas. Jadi cukup besar terkait dengan investasi obligasi. Ditujukan pada investor dengan bermodal besar. Obligasi dapat memakai mata uang asing dan biasanya juga dapat dibeli oleh investor asing. Nah, ini pemerintah kan banyak proyeknya. Maka biar nggak utang ke bank internasional, pemerintah bisa menerbitkan sendiri utang yang dibeli oleh investor baik lokal maupun internasional. Surat utang negara ada konvensional dan juga ada syariah. Kalau syariah namanya sukuk. Kalau konvensional berarti lebih dari 12 bulan. Kalau sukuk itu surat perbendaharaan negara syariah atau SPNS dijual kepada investor institusi melalui lelang dan private placement dengan mata uang rupiah. Jangka waktu maksimum adalah 1 tahun, 12 bulan berarti dengan tingkat imbalan diskonto. Jadi sesuai dengan nilai waktu uang. Ada juga Islamic Fixed Rate, yaitu merupakan sukuk yang ditawarkan dengan investor institusi melalui lelang dan private placement dengan jangka waktu di atas 1 tahun. Jenis kupon IFR ini bersifat tetap pembayarannya selama 6 bulan sekali. Yang ketiga ada proyek sukuk atau PBS dijual kepada investor institusi melalui lelang dan private placement menggunakan aset jaminan underlying berupa proyek maupun kegiatan APBN. Jadi syariah dan non syariah itu berbeda alokasinya, akadnya, dan juga prosesnya. Jadi berbeda antara konven dengan syariah. Nah, jenis-jenis berharga SBN dijual langsung kepada investor, bukan melalui lelang, lebih ditujukan kepada investor retail bermodal kecil. Yang non lelang ya kan ada tadi ada lelang dan non lelang. Tapi kalau non lelang berarti ke dalam negeri saja. Jadi ada beda-bedanya, ada SPR, ORI, SR, dan ST. Masing-masing berbeda tergantung kita milih yang mana yang sesuai dengan kita. Sistem pembayarannya juga berbeda. Jadi kalau teman-teman nanti mungkin sudah bekerja atau dapat warisan, itu jangan dihabiskan beli mobil 10, tapi buatlah investasi yang mana nanti uangnya akan terus bertambah. Investasinya kalau mungkin ya kalau orang yang cuma biasa nggak ngerti investasi, mungkin disimpan di tabungan bank. Tapi kan itu nggak prospek, kurang prospek. Jadi prospeknya ya di deposito, di emas, atau dibelikan sawah, dibelikan rumah, atau di pasar modal, baik saham maupun obligasi, dan instrumen lainnya. Jadi imbal hasil dari risiko obligasi, kalau imbal hasilnya namanya kupon. Baik di syariah maupun konven itu sama namanya kupon. Cuman kalau di syariah bagi hasil. Kalau di konven kupon itu adalah bunga. Risikonya dapat muncul dari pengaruh internal mikroekonomi yang juga disebut sebagai risiko tidak sistematis. Contohnya kinerja perusahaan, aksi korporasi, kebijakan perusahaan, dan juga eksternal atau makroekonomi, kebijakan pemerintah ini. Sehingga tetap kita pertimbangkan kondisi perekonomian negara. Bahkan hubungan risiko dan imbal hasil berbagai sekuritas. Jadi, walaupun investor menginginkan agar mendapatkan imbal hasil yang maksimal dengan risiko seminim mungkin, pada kenyataannya hubungan antara risiko dan imbal hasil selalu linear. Jadi semakin tinggi tingkat pengembalian, maka semakin tinggi pula risiko yang melekat di dalamnya. Nah, ini contohnya. Ini ada obligasi pemerintah pusat, obligasi perusahaan, campuran. Ini semakin tinggi risikonya, tapi imbalannya juga semakin besar. Ini sesuai dengan tingkat risikonya. Obligasi pemerintah pusat paling aman, yang paling mahal, yang paling berisiko, tapi tingkat pembalian tinggi yang foreign exchange, opsi, saham biasa, dan futures. Jadi ini instrumen derivatif. Imbal hasil dan risiko obligasi ini, suku bunga acuan menjadi salah satu indikasi yang paling berdampak pada nilai obligasi. Jadi suku bunga perbankan itu berubah, maka nanti investor akan merespon. Saya
investasi di mana? Di pasar modal atau di informasi pasar uang. Jadi tidak seperti aset-aset keuangan di pasar uang yang nilainya meningkat jika nilai suku bunganya dinaikkan, justru nilai obligasi cenderung menurun karena sebaliknya. Jadi kalau misalkan suku bunganya perbankan naik, maka investor akan menjual obligasinya, beli deposito, beli investasi yang ada di perbankan atau pasar uang, karena tingkat pengembalian lebih besar daripada bunga yang ada di pasar modal yang berupa obligasi. Hak tersebut tentu juga wajib dipertimbangkan tidak hanya oleh investor, tapi juga pihak penerbit obligasi juga. Ketika investor bermaksud membeli maupun menjual obligasi, perlu untuk mengetahui lebih dahulu karakteristik obligasi, bagaimana sistem pembayaran bunga, jatuh tempo, jumlah kupon, ratingnya. Jadi kita harus analisis dulu, jangan tergesa-gesa untuk membeli. Apalagi kalau ditawari iming-iming yang besar. Jadi ternyata bisa dijual 20 tahun, padahal kita ngertinya cuma setahun bisa dijual. Kan nanti kita yang tidak bisa menyesuaikan, nanti dirugikan karena tidak mempelajari kontrak. Pihak penerbit obligasi juga perlu mempertimbangkan kondisi mikro dan makroekonominya. Jadi nanti akan mempengaruhi kinerja obligasi tadi. Nah, kapan sebaiknya investor membeli dan menjual obligasinya? Ya, kita juga ekspektasinya suku bunga acuannya. Investor sebaiknya membeli ketika suku bunga akan naik karena nilai obligasi turun. Nah, tadi kan kalau suku bunga perbankan naik, maka obligasinya nilainya turun. Nah, itu kita beli. Sebaliknya, kalau obligasi perbankan naik turun, maka kita jual obligasinya karena nilainya akan naik, nilainya naik. Untuk memperoleh imbal hasil yang maksimum saat suku bunga turun, investor sebaiknya membeli obligasi jatuh temponya yang panjang dan tingkat kuponnya yang rendah karena nilai obligasinya tinggi. Jadi semakin panjang obligasinya juga, maka pendapatannya akan semakin besar karena setiap periode dapat pendapatan. Untuk memperoleh imbal hasil yang maksimum saat suku bunga naik, investor sebaiknya membeli obligasi yang jatuh temponya pendek dan tingkat kuponnya tinggi. Jadi kalau misalkan jangkanya pendek, maka belilah suku bunga yang jatuh temponya pendek tapi tingkat suku kuponnya tinggi. Karena jika memilih yang maturnya lama, nilai obligasinya menurun. Jadi antara yang kedua dan ketiga ini, pilih yang maksimum, imbal hasil yang maksimum jika saat suku bunga turun, jika jangka temponya masih panjang. Kalau saat suku bunga naik, maka pilih yang jatuh temponya pendek. Nah, ini mekanisme pembelian obligasi di pasar modal. Kita investor, kita bisa melalui agen penjual atau kita bisa melalui penawar obligasi ke perusahaannya. Jadi, cermati pengumuman penawaran obligasi yang diminati dan sesuaikan dengan kebutuhan investasi kita. Jangka panjang, jangka pendek, sistematika pembayarannya terkait dengan bunga, kupon. Investor memilih agen penjual atau mitra institusi lelang yang ditunjuk pihak penerbit. Biasanya pihak perbankan atau perusahaan sekuritas yang bertindak sebagai distributornya. Jadi milih juga pihak ketiganya sebagai penjamin. Melakukan registrasi di agen penjual yang dipilih. Setelah selesai registrasi baru melakukan pemesanan obligasi. Jadi kita langkahnya masih sama. Kita harus membuka rekening akun sekuritas dulu, baru bisa membeli obligasi. Nah, kalau sudah sesuai sampai ke 7, tahap ke-7, yaitu jika ada varietas early redemption atau penjual di pasar sekunder, maka dapat dilakukan melalui agen penjual di mana tempat investor membeli obligasi di pasar perdana. Jadi lebih baik kita bisa membeli secara perdana di pasar perdana pada awal sebelum ditawarkan secara umum, atau bisa di pasar sekunder ketika sudah terjadi transaksi di semua investornya di pasar. Ini contoh sukuk retail. Sukuk berarti kan syariah yang ditentukan oleh pemerintah. Ini contohnya karakteristik obligasinya bagaimana, yaitu diberikan oleh pemerintah, minimal pembelian 1-5 juta, dibatasi sampai maksimal 3 miliar,
nominal per lembarnya 1 juta. Ini khusus untuk SPR dan ST tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder, tapi bisa dilakukan pencairan pada tanggal early redemption dan biasanya hanya bisa dicarikan 5% dari dana yang diinvestasikan. Jadi harus diperhatikan terkait dengan hal-hal penting seperti ini. Contohnya, untuk mengetahui prosedur lebih lanjut terkait pemesanan obligasi, terkait investor dapat menghubungi salah satu peserta lelang yang terdiri di pihak perbankan dan berdasarkan efek yang ditunjuk pihak penerbit agar dapat mengikuti pelelangan. Hanya saja khusus obligasi non-retail, jumlah minimal pembelian dalam pelelangan biasanya cukup besar, yakni 50-100 juta. Mekanisme pembelian dan penjualan obligasi pasar sekunder. Ini hampir sama dengan pembelian saham ya. Jadi kita langsung pakai aplikasi juga bisa tanpa membutuhkan pihak ketiga atau brokernya. Nah ini kalau di sini satuan perdagangan lotnya, satu lot sama dengan 5 juta rupiah. Jadi minimal 5 juta rupiah Anda bisa membeli satu obligasi. Nah ini kalau sistem perdagangan di obligasi di pasar sekunder. Itu namanya FITS sistemnya. Kalau saham kan biasanya namanya short. Nah, ini investor membeli anggota bursa harus daftar dulu, jadi punya akun sekuritas. Investor jual juga seperti itu. Jadi dia akan masuk ke sistem aplikasi, pihak ketiganya atau penjaminnya ada KPI dan KSEI. Ini bisa baik perusahaan swasta maupun perbankan juga memiliki. Sama dengan saham terkait dengan sistematika yang terjadi perjualbelian di pasar sekunder. Baik, cukup itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi obligasi. Jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Silakan.